Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Sari Septia Lesmana dari jurusan Teknik Matematika kelas 2A dengan NIM 21081051010. Saya di sini akan membaca, menerjemahkan, menjelaskan dan juga memaparkan ilmu nahwu dari kitab Ta'limut Ta'lim materi ke-59 di pekan ke-9. Langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yambagi alla yakuna li talibil ilmi fatratun fa innaha afatuhu, yang artinya dan semestinya hendaklah tidak terjadi bagi pelajar masa kosong atau libur, karena sesungguhnya adalah penyakit ilmu. Maksudnya itu, santri tidak boleh patah semangat atau frustasi karena hal itu berakibat buruk. Selanjutnya, wakana ustadzuna Syekhul Islami Burhanuddini rahimahullahu ta'ala yaqulu innama ghalabatu ala syuraka ibi anni lam taqo lil fatratu fit tahsili, yang artinya dan adalah guru kita Syekh Al-Islami Burhanuddin, semoga Allah merahmatinya, berkata, hanyalah saya bisa mengalahkan atau bisa mengungguli kepada teman-temanku karena sesungguhnya aku pernah terputus kepadaku libur menghafal dalam meraih ilmu. Maksudnya itu, Syekh Burhanuddin ini pernah berkata bahwa aku dapat mengalahkan teman-temanku karena aku tidak pernah mengalami patah semangat dan juga tidak pernah goncang dalam mencari ilmu. Selanjutnya, wakana yuhki an Syekhil Islamil asbija bi annahu waqa'alahu fi zamani tahsilihi wa ta'alumihi fitratun isnatai asyrota sanatan bin kila bil mulki, yang artinya dan adalah dihikayatkan dari Syekh Al-Islam bahwasannya beliau pernah terjadi baginya pada waktu meraih ilmu dan belajar ilmu masa kekosongan 12 tahun karena pergantian kekuasaan. Maksudnya itu dikatakan bahwa Syekhul Islam Asbijani pernah mengalami kegoncangan jiwa atau patah semangat dalam belajar selama 12 tahun karena terjadi perubahan pemerintahan di negerinya. Selanjutnya, wa kharaja ma'a syarikihi fil munadharati wa lam yatrukal munadharata wa kana yajlisani kulla yawmin lil munadharati wa lam yatrukal julusa lil munadharati isnata asyrota sanatan fasara syajikuhu Syekhul Islami li Syafi'ini wa huwa kana Syafi'iyya, yang artinya kemudian keluarlah beliau beserta teman-temannya untuk bertukar pikiran, dan keduanya tidak pernah meninggalkan dari bertukar pikiran, dan adalah keduanya duduk keduanya setiap hari untuk bertukar pikiran, dan tidak pernah meninggalkan keduanya duduk untuk berdiskusi selama 12 tahun. Maka jadilah temannya Syekh Al-Islami atau pemuka para ulama bagi pengikut mazhab Imam Syafi'i, karena beliau juga pengikut dari mazhab Imam Syafi'i. Yang maksudnya itu kemudian beliau keluar bersamanya untuk belajar bersama mereka, setiap hari duduk untuk belajar bersama. Hal itu mereka lakukan selama 12 tahun sampai temannya mendapat gelar Syekhul Islam untuk mazhab Syafi'i, karena beliau juga memang mengikuti mazhab Syafi'i. Selanjutnya, wakana ustadzuna Syekhul Qadhil Imamu Fakhrul Islami Qadhi Khonu Yaqulu yang bagi lil mutafaqqihi ayyahfadhu nuskhatan wahidatan min nusakhil fiqhi daiman fayatayassara lahu ba'da dzalika hifdzu ma sami'a minal fiqhi, yang artinya dan adalah guru kita semua Syekhul Qadhi Imam Fakhrul Islami dari daerah Qadikon berkata, semestinya bagi orang yang ingin menjadi ahli fikih hendaklah menghafal satu materi, minimal menghafal satu materi tentang materi atau nasab fikih selamanya, maka akan mudah bagi dia setelah itu menghafal apa saja yang dia dengar dari masalah fikih. Maksudnya itu karena beliau memang ikut mazhab Syafi'i, Imam Qadikon ini berkata sebaiknya menghafalkan satu naskah kitab fikih untuk selamanya supaya ia mudah menghafal kitab-kitab fikih lainnya. Selanjutnya saya akan memaparkan dari ilmu nahwunya. Yang pertama yaitu tanda-tanda dari i'rab nasab. Nah, i'rab nasab ini adalah berubahnya akhir kalimat dengan terdapatnya karena ada amil yang memasuki di dalam kalimat, baik perubahan tersebut dengan lafaznya atau ucapan atau takdir atau perkiraannya. Di dalam kitab
Al-Imriti karya Syekh Syarifuddin Al-Imriti menjelaskan bahwa tanda dari i'rab nisab ini ada 5, yaitu ada yang fathah, ada yang alif, ada yang kasroh, ada yang ya, dan juga hilangnya nun. Selanjutnya yang kedua, ilmu nahwu yang kedua, yaitu saya akan menjelaskan kalimat-kalimat yang ditandai dengan nasabnya, yaitu dengan adanya fathah, alif, kasroh, ya, dan juga menghilangkan nun, serta contohnya. Yang pertama itu tandanya i'rab nasab dengan tanda fathah. Menjelaskan tandanya i'rab nasab dengan adanya fathah. I'rab nasab dengan tanda fathah ini hanya terdapat pada 3 tempat, yaitu di isim mufrad, jamak taksir, dan juga fi'il mudhari. Selanjutnya contoh dari i'rab nasab dengan tanda fathah ini. Yang pertama, contoh kalimat menggunakan i'rab nasab pada isim mufrad ini yaitu ada kata darabatu zaidan, yang artinya saya telah memukul Zaid. Yang kedua ada kata ada kata batu kitaban, yang artinya saya telah menulis buku. Dan adanya contoh kalimat yang menggunakan i'rab nasab pada jamak taksir, yaitu yang pertama ada kata ashtarina nazaratan minasuki, yang artinya kami telah membeli gelas-gelas di pasar. Terus juga ada kata sola'ana manazila jadidatan, yang artinya kami telah membuat rumah-rumah yang baru. Dan yang kedua, saya akan menjelaskan i'rab nasab dengan tanda alif. Nah, adapun i'rab nasab dengan tanda alif ini hanya terdapat pada satu tempat, yaitu di asmaul khamsah. Dan contoh kalimat yang menggunakan i'rab nasab dengan tanda alif ini, yang pertama ada kata ra'aitu hamaka, yang artinya saya melihat ibu mertua Anda. Yang kedua ada kata nasortu abaka, saya telah membantu ayahmu. Terus yang ketiga juga ada contoh kata, yaitu saat tu akhoka, ini artinya saya telah membantu saudaramu. Selanjutnya akan menjelaskan dari i'rab nasab dengan tanda kasroh. Nah, adapun i'rab nasab dengan tanda kasroh ini hanya terdapat pada satu tempat, yaitu pada jamak muannas salim. Dan contohnya pada tanda kasroh ini, yang pertama itu ada contoh yaitu nasartu muslimatin, yang artinya saya telah menolong muslim perempuan. Yang kedua ada kata qara'tu talibatil qur'ani, yang artinya murid-murid wanita telah membaca Al-Quran, di mana di sini ada kata farotut talibati, yaitu bertanda kasroh di i'rab nasab. Selanjutnya saya akan menjelaskan dari i'rab nasab dengan tanda ya. Adapun i'rab nasab dengan tanda ya ini terdapat pada isim tasniyah dan juga jamak mudzakkar salim. Contohnya itu pada kalimat ishtaraitu kitabainin, yang artinya saya membeli 2 buku. Nah, ada kata kitabainin ini termasuk ke dalam i'rab nasab dengan tanda ya. Terus yang kedua ada kata dorobat. Yang kedua itu ada kata ra'aitul mu'allimainin, yang artinya saya melihat 2 orang guru. Nah, dari kata al-mu'allimainin itu ini tuh termasuk ke dalam i'rab nasab dengan adanya tanda ya. Dan yang terakhir ini akan menjelaskan dari i'rab nasab dengan menghilangnya nun. Adapun i'rab nasab dengan tanda terbuangnya nun atau menghilangnya nun ini terdapat pada af'alul khamsah, yaitu adapun contohnya dari terbuangnya nun ini, yang pertama ada kalimat dari nahnu layaktubu fil masjidin, yang artinya kami tidak akan menulis di masjid. Nah, ada kata layaktubu ini termasuk ke dalam nun yang terbuang. Terus yang kedua ada kata abazurru rullahu syai'an, yang artinya mereka tidak akan memberi bahaya kepada Allah sedikit pun. Nah, di sini ada kata abazurru ayyazurru. Nah, ini abazurru. Nah, itu ada nun sama ba. Nun itu terbuang. Ini termasuk ke dalam i'rab nasab yang terbuangnya nun atau menghilangnya nun. Cukup sekian pemaparan dari saya, kurang dan kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.